Saya menyapa setiap opa oma yang saat ini sedang menyaksikan ibadah pioner online. Puji nama Tuhan, kalau pada siang hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Opa oma semuanya dalam keadaan sehat, semuanya karena berkat Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Siang hari ini, mari bersama-sama kita membangun tahta Tuhan. Kita memasuk dalam hadirat Tuhan. Percayalah, setiap kita dimanapun kita berada, Tuhan Maha hadir. Di tempat ini ada Tuhan Yesus yang akan menjamah dan melawat setiap kita pada siang hari ini. Puji nama Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada saat ini seperti kami ada saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena berkat Tuhan. Kesehatan yang Tuhan berikan. Sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya semuanya itu akan terus Engkau lanjutkan di sepanjang umur hidup kami. Bersyukur buat setiap opa oma yang saat ini dalam keadaan baik dan sehat. Tuhan, kami percaya Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang melekat kepada Tuhan, Engkau akan memberkati, Engkau akan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam ibadah online pioner pada siang hari ini, dan kami percaya Engkau hadir dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam satu nama-nama yang ajaib, nama di atas segala nama-nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak.
Shalom Opa Oma, Betani Yestoya dimanapun Opa Oma berada. Apa kabar? Saya percaya kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan. Kita semua aman dalam lindungan Tuhan. Opa Oma dalam keadaan yang sehat, disertai oleh Tuhan. Seluruh keluarga juga disertai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran Tuhan. Puji Tuhan ya, kita boleh terus bisa beribadah kepada Tuhan walaupun melalui online. Baik Opa Oma, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapak bahwa hidup kami semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Hidup kami ada di dalam hatinya Tuhan. Hidup kami ada di pemandangan Tuhan dan hidup kami ada di tangan Tuhan. Kami bersyukur kalau Opa Oma tetap ada dalam lindungan Tuhan. Dan hari ini kami bersama-sama Tuhan belajar akan ketetapan hati Tuhan. Biarlah kami belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kami mau melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Opa Oma, kita akan sama-sama belajar yang hari ini kita ambil di dalam kitab 2 Samuel 15 ayat yang ke-13 sampai dengan 37. Tapi saya akan baca di ayat 30 saja. Firman Tuhan berkata, Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya dan mereka menangis, mendaki sambil menangis. Opa Oma, saya percaya setiap kita selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, kita tentunya pernah dan mungkin sedang dan saat ini kita sedang mengalami yang namanya problem kehidupan. Kita mengalami permasalahan dalam kehidupan. Nah, pada prinsipnya setiap kita tidak akan pernah bisa menghindari yang namanya persoalan. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana ketika kita menghadapi masalah, bagaimana ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita, entah persoalan itu datang dari luar ataupun yang timbul dari dalam kita. Yang terpenting adalah bagaimana sikap atau reaksi kita ketika kita menghadapi masalah tersebut. Boleh permasalahan datang dalam kehidupan kita. Boleh persoalan datang dalam kehidupan Opa dan Oma. Tetapi satu hal yang penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita belajar merespon menghadapi permasalahan tersebut. Ya, hari ini kita belajar, Opa Oma belajar bagaimana kita meresponi persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Ya, nah, apabila kita merespon, bersikap dengan benar dalam menghadapi masalah, maka saya percaya kita bisa mengatasinya dengan baik. Persoalan apapun yang kita hadapi pasti akan bisa kita atasi. Jadi, poin sesungguhnya itu bukan besarnya masalah, bukan ukurannya, bukan jenis masalahnya yang ada dalam kehidupan kita, namun bagaimana reaksi kita terhadap persoalan tersebut. Jadi kita harus belajar memiliki sikap hati yang benar. Nah, bagaimana supaya kita bisa memiliki respon yang benar ketika ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus belajar fokus. Fokusnya apa? Fokusnya kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Kalau kita semakin fokus kepada masalah, semakin menitik beratkan persoalan kita, perhatian kita titik beratkan pada persoalan, itu akan membuat kita semakin terpuruk, saudara. Permasalahan tersebut akan semakin memburuk dalam kehidupan kita. Pada waktu kita stres memikirkan masalah tersebut, kesehatan kita akan semakin menurun, kesehatan Opa Oma akan semakin menurun. Opa Oma akan jadi stres, bisa putus asa. Kadang di beberapa persoalan Opa Oma akan merasa aku kok sendirian ya. Kok tidak ada yang lain. Anak-anak jauh, saya hanya tinggal sendirian. Seperti itu. Jadi merasa sendiri, hidup sendiri.
Akhirnya kita mengasihani diri sendiri. Duh, cek nolongsoe, istilah kalau orang Jawa bilang, duh kasihan banget aku ini ya. Aku kemarin punya anak sudah enak-enak, tapi sekarang saya kok hidup sendiri, ada masalah, anak gak bawa bantu gitu. Suami sudah meninggal, istri sudah meninggal, atau masih berdua aja. Kita berdua aja hidup di tengah-tengah masalah yang gak pernah berhenti. Kemudian merasa tertekan, diintimidasi dengan keadaan. Bahkan ada orang-orang yang ketika dia merasa putus asa, dia mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Sesuatu yang akan menjadi lebih buruk ketika kita hanya menitik beratkan, hanya fokus kepada masalah. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita lebih fokus kepada Tuhan. Kita memandang kepada Tuhan. Perjalanan kehidupan kita, perjalanan opa dan oma selama hidup, saya percaya bagaimana Tuhan selalu memberikan jalan keluar dalam kehidupan opa oma ketika menghadapi permasalahan. Opa oma itu sudah makan yang namanya asam garam perjalanan dalam kehidupannya. Dan saya percaya ada dari sekian masalah yang opa oma hadapi, selalu ada jalan keluar yang diberikan. Iya kan? Pada waktu berharap berseru kepada Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar. Sesuai dengan janji Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan berjanji bahwa setiap persoalan yang kita hadapi, yang kita alami, itu adalah persoalan yang biasa. Yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan Tuhan pasti akan memberikan kepada opa dan oma jalan keluar untuk setiap permasalahan yang terjadi. Amin. Amin. Ingatlah apa yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan opa oma. Opa oma harus tahu bahwa kuasa Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Kalau Dia sanggup menolong kita. Dan saat ini juga ketika kita menghadapi masalah, Tuhan sanggup menolong kita. Amin, opa oma? Yes. Harus semangat, harus percaya, ya. Serahkan masalah kita pada Tuhan. Percayakan masalah kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sudah menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, jangan lagi kita pikirkan kembali. Kalau kita menyerahkan masalah ini kepada Tuhan, jangan tarik itu kembali permasalahan itu ke dalam tangan kita dan menaruhnya kepada kepala kita. Kita pikirin terus seperti itu. Jangan opa oma, percayakan semua masalah kepada Tuhan. Dan percayalah ada solusi yang terbaik yang akan diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhanlah sumber solusi itu. Tuhanlah solusi itu dalam permasalahan kehidupan kita. Amin. Ya, semakin besar masalah, jangan takut. Semakin kita fokus kepada Tuhan. Dan ketika kita semakin fokus kepada Tuhan, iman kita semakin kuat. Iman opa dan oma semakin kuat. Amin. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah pesimis ketika menghadapi masalah. Bersama Tuhan pasti bisa. Dan selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Tidak ada kata jalan buntu di hadapan Tuhan. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Filipi 4 yang ke-13 Tuhan berkata bahwa Tuhan juga akan selalu memberikan kita kekuatan di dalam menghadapi setiap persoalan. Semua masalah pasti dapat kita tanggung di dalam Dia. Ya, kita bisa tanggung itu semua permasalahan karena Tuhan ada bersama dengan kita. Bahkan kita ada di dalam Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Jadi kita bisa menanggung semua permasalahan tersebut. Serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan. Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, bagaimana pengertian bergantung itu sebenarnya? Bergantung itu seperti ini loh, opa. Waktu kita lagi menyeberangi sebuah sungai, dan kemudian sungai itu sungai yang tidak bisa kita lewati dengan baik, dengan nyaman.
hanya ada titian kayu-kayu kecil, tetapi ada tali yang menggantung, yang menolong untuk bisa berpegangan. Nah, begitu kita berjalan, kalau kita tanpa berpegangan pada tali tersebut, saya percaya kita akan pasti jatuh suatu saat, karena yang namanya jembatan yang tipis gitu kan, kalau kita lewati pasti akan goyang-goyang. Nah, kalau kita tidak berpegangan kepada tali tersebut, kita bisa jatuh ke dalam sungai. Nah, begitulah kita yang namanya bergantung. Kalau kita tidak berpegangan pada tali ini, kita akan jatuh. Begitu juga dalam kehidupan kita. Persoalan ada di depan kita harus melewatinya. Nah, ketika kita melewatinya, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pegang Tuhan sepenuhnya. Maka persoalan akan bisa kita lalui. Ya, amin apa Oma? Teruslah bergantung kepada Tuhan. Jangan memakai kekuatan kita sendiri. Jangan memakai kemampuan kita. Jangan memakai pengalaman masa lalu kita. Oh, dulu aku pernah punya masalah, tapi aku pakai cara sebegini, A, B, C, D, dan berhasil. Kali ini saya juga akan pakai cara itu, A, B, C, D. Jangan, Oma. Bergantunglah kepada Tuhan. Pakailah kekuatan diri sendiri. Kenapa? Karena kemampuan kita itu terbatas sebagai manusia. Sedangkan kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Nah, balik dari ayat yang kita baca tadi, di mana Daud saat itu sedang mengalami permasalahan yang besar. Dia sedang menghadapi hidup di dalam pelarian. Pelarian pertama yang pernah Daud alami adalah dia lari dari kejaran Saul. Nah, sekarang dia harus mengalami lagi pengalaman itu, melarikan diri dari persoalan. Nah, siapa yang sedang dia hindari? Melarikan diri dari siapa? Dia melarikan diri dari Absalom. Absalom siapa? Oma? Absalom itu anaknya Raja Daud. Dan apa yang dilakukan oleh Absalom sehingga Raja Daud harus melarikan diri dari anaknya sendiri? Absalom dia ingin menjadi raja, sehingga dia diam-diam dia melakukan cara-cara yang mau menjatuhkan Raja Daud. Dia diam-diam mengambil hati bangsa Israel, sehingga bangsa Israel itu cinta kepada dia, bukan lagi kepada Daud. Hatinya berbalik kepada Absalom. Kemudian setelah Absalom merasa dia mendapat dukungan dari rakyatnya, dia kemudian mengangkat dirinya sendiri menjadi raja di Hebron. Nah, setelah dia merasa kuat dan pasukannya semakin banyak, dia bersiap-siap untuk masuk ke Yerusalem, di mana Raja Daud ada di sana, untuk menggulingkan Daud, untuk menggulingkan tahta raja yang dipegang oleh Raja Daud. Seperti itu. Nah, kemudian akhirnya Raja Daud harus melarikan diri. Kita belajar lewat pesan ini. Apa yang diresponi oleh Raja Daud sehingga dia bisa kita pelajari, sehingga kita harus belajar dari Raja Daud. Ya. Bagi Daud ini bukanlah hal yang mudah, benar gak? Setiap masalah sudah pernah dihadapi oleh Daud. Dia bisa handle permasalahan yang sedang terjadi. Musuh-musuh semua dikalahkan oleh Daud. Dia gak pernah takut, dia gak pernah kalah di dalam mengalami setiap perperangan dalam kehidupan yang harus dia hadapi. Namun saat ini dia berhadapan dengan yang namanya Absalom, anaknya sendiri. Seorang yang dia pernah besarkan. Anak yang ingin berbalik menyerang dia, menggulingkan tahtanya, dan bahkan tidak segan-segan untuk menghabisi nyawa bapaknya sendiri, yaitu Raja Daud. Ada berbagai pertimbangan yang Daud ambil mengapa ia enggak berbalik memerangi Absalom, bahkan menghindari. Nah, Tuhan mau kita belajar berespon benar dari persoalan yang dihadapi oleh Raja Daud ini. Jadi bukan besarnya persoalan yang mengalahkan banyak orang percaya, melainkan respon yang salah yang ditimbulkan, yang muncul, yang akhirnya mengalahkan kekalahan, yang mendatangkan kekalahan. Jadi
yang dialami oleh Daud waktu dia menghadapi persoalan terbesar dalam kehidupannya, yaitu dia bagaimana dia harus berhadapan dengan anaknya, tapi dia tidak mau, dia memiliki respon yang benar, dia hindari. Nah, apa yang kita pelajari pada waktu dia menghindari Absalom? Waktu itu Daud dia keluar dari Yerusalem, dia melarikan diri dari Yerusalem, dia bawa pasukannya, dia tidak terang-terangan untuk menghadapi Absalom, dia tidak mau konflik langsung, dia hindari. Nah, pada waktu itu biasanya kalau raja keluar untuk berperang atau dia pergi dari kota tempat tinggalnya dia akan pergi dengan membawa tabut Allah. Ya. Dia membawa tabut Allah. Dan karena kebiasaannya bagi raja-raja di Israel, kalau dia berperang, kalau dia pergi kemanapun dia bawa tabut Allah, maka tabut Allah itu dipercaya melambangkan kehadiran Allah atas umatnya, dan ketika mereka berjalan bersama dengan tabut Allah selalu terjadi kemenangan. Nah, pada waktu dia keluar, kemudian dia melihat tabut Allah menyertai dia berkata, "Kamu kembalilah." Tabut Allah bawa kembali kepada imam-imam yang membawa tabut Allah ini. Kepada Imam Sadok dia katakan, "Bawa kembali. Aku tidak mau membawa tabut Allah." Seperti itu. Nah, yang dia katakan pada waktu dia berkata kepada Imam Abiatar dan Imam Sadok yang mengikuti dirinya, dia mengatakan bahwa mungkin dia belum tentu selamat kali ini, tetapi jika Tuhan berbelas kasihan, maka dia akan kembali ke Yerusalem dan melihat kembali tabut perjanjian ini. Di akhir cerita daripada pasal ini terjadi kemenangan yang diraih oleh Raja Daud. Dia mengambil kembali tahtanya. Ya, setelah dia keluar, Absalom berkuasa di Yerusalem, dan kemudian di akhir cerita Raja Daud kembali mengambil tahtanya. Nah, kemenangan yang dialami oleh Raja Daud kali ini bukan karena ada tabut Allah yang menyertai dia. Daud belajar mengubah pola pikirnya. Raja Daud mengubah kebiasaan. Dia tidak mau bergantung kepada tabut Allah sehingga menjadikan tabut Allah ini sebagai jimat. Daud itu memiliki cara pikir yang baru, bagaimana dia mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Jadi Daud memfokuskan bukan kepada benda, yaitu tabut Allah tersebut. Daud memiliki perubahan dalam pikirannya bahwa Tuhan menyertai bukan dengan benda, kehadiran sebuah benda, tetapi dia benar-benar fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Daud tidak memanfaatkan tabut Allah dengan cara yang salah, saudara. Dia berkata, asal Tuhan yang hidup, yang menjadi raja di dalam kehidupannya, itu sudah cukup. Dan itulah kemenangan yang dialami oleh Raja Daud. Dia benar-benar fokus kepada Tuhan. Kehadiran Tuhan bukan disebabkan oleh sebuah benda, tetapi kehadiran Tuhan dia alami bagaimana dia merasakan Tuhan menolong dia. Bukan karena ada benda, yaitu tabut Allah tersebut. Dan apa yang menjadi benda yang kita lambangkan sebagai hadirat Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang hari-hari ini kita menjadikan sesuatu sebagai tanda bahwa Tuhan menolong kita? Kita mulai cek, Opa Oma, mulai cek dalam kehidupan kita.
Siapa yang kita andalkan dalam kehidupan kita? Apakah penyertaan Tuhan yang selalu kita alami karena ada orang-orang yang selalu bisa kita andalkan di sekitar kita? Apakah penyertaan Tuhan yang kita rasakan, yang kita sudah alami karena ada keuangan yang cukup yang menyupport kehidupan kita? Apakah di dalam pekerjaan kita merasakan pertolongan Tuhan lewat orang-orang yang ada di belakang kita, yang support kita, yang menjadi backing dalam kehidupan kita? Kita saat ini belajar ya Bapak Oma, bahwa Tuhan menolong bukan karena adanya orang-orang yang menyertai kita, bukan adanya keuangan yang cukup, yang mencukupkan kehidupan kita, bukan dengan adanya hal-hal yang lain yang seakan-akan dalam tanda petik Tuhan yang kirim buat kita. Kita belajar untuk tidak fokus kepada hal tersebut. Hari ini kita sama-sama belajar bahwa pertolongan yang Tuhan berikan itu Tuhan bisa memakai apa saja untuk menolong kita. Yang kita harus fokuskan adalah Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan ketika Tuhan menolong kita, ada banyak cara yang akan Tuhan kerjakan lewat kehidupan kita. Bukan dari orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin, bukan dari keuangan yang kita punya mungkin, bukan dari tabungan kita mungkin, bukan dari segala sesuatu yang mungkin kita pernah alami. Ada cara-cara yang baru yang akan Tuhan tolong, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang menolong kehidupan kita. Amin. Amin. Sama-sama belajar hari ini Opa Oma. Kita belajar, kita harus memiliki respon yang benar ketika kita menghadapi permasalahan. Tidak fokus kepada masalahnya, tetapi fokus kepada Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita rencanakan, tetapi pertolongan Tuhan itu pasti akan Tuhan berikan dalam kehidupan sesuai dengan caranya Tuhan. Nantikan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dengan cara-cara yang ajaib. Nah, ketika Tuhan menolong kita, maka kita akan terpana. Wah, pertolongan Tuhan tuh keren. Tak terbayangkan cara-caranya. Tetapi pada waktu dia menolong, segala sesuatunya selesai pada waktunya dan indah pada waktunya. Amin, Bapak Mama. Belajar hari ini sama-sama semakin fokus kepada Tuhan. Amin. Masalah boleh datang, besar, kecil, sedang, apapun boleh datang. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Fokus selalu sama Tuhan ya. Jangan mengasihani diri, jangan fokus pada masalah, tapi fokus kepada Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk kami semakin memfokuskan diri kami kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kami. Menolong kami dengan caranya Tuhan yang ajaib. Dan ketika Oma, Opa menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya. Mereka tidak fokus kepada masalahnya, tetapi semakin fokus kepada Tuhan. Dan ada pertolongan Tuhan yang indah. Tepat pada waktunya akan diberikan kepada Oma, Opa. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini, buat di mana kami mendengarkan Tuhan kebenaran Tuhan ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan kehidupan Oma, Opa ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atas anak-anak-Mu ini Tuhan, kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur. Kau terus menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan yang baru dalam kehidupan Oma, Opa. Damai sejahtera sukacita Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Ayo Opa Oma, sekarang kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Opa Oma yang saya kasihi, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Opa Oma, minggu depan jam 2 siang kita ketemu lagi dalam ibadah lansia atau pioner online. Tuhan Yesus memberkati.